Diulang lagi kali ya dari awal. Nah, ini terkait dengan struktur ya yang akan dipelajari selama 1 semester dalam mata kuliah ini. Ini kalau lihat dari capaian yang dibebankan kepada mata kuliah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 capaian pembelajaran lulusan, bertanggung jawab, menguasai konsep, menerapkan pemikiran logis kritis, menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur, dan memanfaatkan teknologi informasi dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk capaian mata kuliahnya sendiri ini ada 5 juga. Jadi mampu menjelaskan struktur artikel dan tugas akhir, menggunakan perangkat untuk ya penulisan dan perangkat untuk mencari dan mengolah. Jadi sama-sama perangkat, kalau di sini lebih banyak ke Microsoft Office, Word, dan Mendeley. Yang ini yang tadi ya POP atau Publish or Perish, kemudian Postviewer dan Excel ya. Kemudian ya sisanya melakukan penelitian dan terakhir publikasi. Di sini saya berharap bisa minimal ya Sinta 1 sampai 3 gitu ya. Karena di semester yang sebelumnya juga salah satu mahasiswa itu berhasil ya di Sinta 3. Nah, sebagai contohnya saya munculkan saja punyanya Pak Arifin. Nah, ini hasil UAS. Kalau yang ini hasil UAS. Ntar kita lihat ini apa namanya, biar lebih jelas ngomongnya. Nah, ini di jurnal Teorema. Ini di jurnal Teorema. Masih proses yang mudah-mudahan mungkin nggak tahu bulan apa ini muncul. Nah, ini saya mau ngomong apa ya dari sini. Ini sebenarnya Pak Arifin ini ya sama dengan Bapak Ibu yang lain, sama-sama belajar gitu ya. Cuma ya nggak tahu lah apa nasib baik mungkin ya. Beliau bisa submit di sini. Ini jarang-jarang Bapak Ibu, ini Sinta 3 kalau nggak salah. Dia mengangkat tentang tren riset matematika terapan. Jadi mungkin dia ngelihat artikel saya kali ya terkait dengan matematika terapan, terus dia mau coba cari. Dan memang ternyata kalau matematika terapan berdasarkan hasil penelitian ini yang jarang diteliti ini masih ada jelas ya, ada dekomposisi, ada solusi numerik, dan metode perturbation. Ya, ini mungkin jarang sekali memang karena kita juga baru dengar kali ya. Itu. Nah, ini contoh, jadi saya nggak mau jelasin dulu mungkin ya. Ini contoh, ini yang UAS, ini contoh yang UAS. Nah, kalau contoh yang UTS, kayaknya yang ini. Nah, ini dia, ini yang UTS. Ini yang UTS, kalau ini jurnal kita sendiri gitu ya. Jadi sama nih, dia masih tentang matematika terapan. Jadi ini sebenarnya ada progres ya. Jadi UAS ini ternyata di awal pas UTS pas analisis ada kesalahan sedikit. Jadi karena sudah terlanjur dipublikasi, makanya dirapihkan, diperhalus di sini. Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari yang UTS ini, UAS ini. Maksud saya artikel yang merupakan UAS ini adalah kelanjutan dari UTS yang ini. Jadi di sini makanya ada salah satu penjelasan ya. Jadi di sini, nah ini dijadikan sebagai referensi dan di sini dijelaskan nih mana ya di bagian sini. Jadi boleh seperti itu ya Bapak dan Ibu, tidak masalah. Jadi memperhalus atau lebih mempertajam gitu ya analisis temuannya gitu. Nah ini. Oh bukan yang ini. Ada bahasanya. Kita perhalus bahasanya gitu. Kita perhalus bahasanya. Lupa saya. Ntar dicari sendiri dah. Di mana ya posisinya ya?
Ini Bapak Ibu, saya yakin lama-kelamaan udah terbiasa ini. Nah ini nih, ya ini ya. Hasil ini merevisi hasil penelitian kami sebelumnya yang menyatakan bahwa ada penelitian yang paling banyak. Nah ini ya. Jadi ternyata setelah kita amati lagi, kita analisis, bukan Biher dan BIS itu bukan orang ya, tapi dia merupakan singkatan dari institut. Jadi yang ini tuh ngaco, bukan ngaco sih ya, tapi wajar ya namanya penelitian. Gitu. Oke, jadi ini UTS, yang ini UAS. Nah, sekarang kita coba bagaimana Bapak Ibu bisa mencapai hal yang sama ya, yang sudah dilakukan oleh Pak Arifin. Ya, tentu kita harus pahami dulu struktur artikel Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan materi kita di RPS, kita tuh di pertemuan pertama ini akan membahas tentang struktur ya, struktur artikel dan tugas akhir. Sebagai tugasnya sebenarnya di OLUS juga sudah saya tanyakan ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencari referensi lebih lanjut, lebih banyak lagi terkait dengan struktur artikel, karena memang artikel itu template ya. Kalau kita bicara artikel dari sebuah jurnal itu bergantung template. Dan kita coba saja masuk ke salah satu jurnal di Scopus ya. Kita masuknya lewat Simago. Saya kira yang baru lulus sudah paham ini karena masih baru ini ya. Nah, di sini kita masukkan jurnal Mathematics Education misalnya. Kemudian kita pilih yang mana saja gitu ya, bebas, karena kalau sudah ada di sini identik dengan kualitas yang bagus. Beda halnya kalau kita nyari di Google Cendekia. Kalau kita nyari di Google Cendekia itu ya dari mana aja masuk ya, dari mana aja masuk. Jadi kita nyarinya juga per judul ya, atau per tema. Misalkan mobile learning ya, mobile learning. Ini kalau ada yang mau meneliti ini, saya sangat senang. Jadi buat aplikasi. Nah ini munculnya begini. Kalau di sini ini munculnya jurnal. Kalau ini munculnya udah langsung artikel. Ada di dalam jurnal apa di sini? Oh ini di jurnal of primary apa gitu ya. Oh ini ada di jurnal Tech Trends. Oh ini ada di jurnal apa gitu ya. Lihatnya di sini di bawah. Gitu ya. Nah untuk membedakan kita ambil satu dari sini, kita ambil satu dari sini gitu ya. Kita ambil satu misalkan di bagian mana? Misalkan, nah ini punya Indonesia ya. Indonesia juga ada nih, di Unsri. Kita ambil satu misalkan. Nah ini begitu kita klik tadi kan, dia muncul data-data seperti ini. Ini ada negaranya Indonesia, lalu area subjeknya dan kategorinya itu matematik dan social science ya, education lebih tepatnya. Publishernya, penerbitnya Universitas Wijaya dengan H-index 18. Nah, Bapak Ibu nanti bisa searching sendiri apa arti dari H-index. Ini ada kaitannya dengan citasi dalam artikel-artikel di dalam jurnal ini JME. Kemudian, oh iya, ini ada chat, ada apa ya? Oh iya, ada yang di laptop. Kemudian ini tipe publikasinya jurnal, ini international serial number-nya ya. Lalu ini coverage-nya, ini jangkauannya mulai dari 2010 sampai 2020. Kemudian ini ada homepage. Ada ini homepage ini menuju ke website aslinya. Nah, yang paling penting lagi Bapak Ibu baca di scope itu cakupannya ya. Karena kalau kita publish, kita coba submit di jurnal yang nggak sesuai dengan scope-nya ditolak biasanya. Di sini
jurnal ini mengundang ya penelitian orisinal, artikel penelitian yang original. Jadi bukan yang replikasi atau duplikasi atau yang umum banyak. Dan tidak secara simultan disubmit ke dalam jurnal-jurnal yang lain atau konferensi yang lain. Gitu ya. Kemudian apalagi itu? Spektrum ya dari penelitian dalam pendidikan matematik are welcome, ya, dipersilahkan. Tetapi tidak terbatas pada topik-topik yang ini. Tapi pada umumnya artinya ini fokusnya lebih ke sini yang dituliskan. Ada RME, lalu ada Design Research atau DDR ya, kalau di UPI ini bilangnya DDR. Lalu ada kajian soal PISA, ya. Kemudian ada kemampuan matematis, ada ICT. Nah ini kalau Bapak Ibu yang pakai aplikasi bisa nih masuk ke sini. Dan ini ada etno matematik. Ini contoh. Kita sekarang masuk ke homepage-nya. Masuk ke homepage-nya. Nah ini homepage-nya. Nah Bapak Ibu untuk bisa submit ke dalam jurnal, apapun jurnalnya, termasuk yang ini, itu kita biasanya login dulu. Dan menariknya, Indonesia sudah punya jurnal yang terindeks Scopus dengan kualitas Q2 loh. Ini Q2 ini sulit. Q2 ini sulit. Q3, Q4 aja sulit, ini udah Q2. Ya. Nah, di sini ada template yang bisa di-download kalau kita ingin submit atau ingin mendaftarkan artikel kita di jurnal on Mathematics Education ini. Oke, kita ambil. Bisa nggak ya kalau saya nggak login? Biasanya sih bisa. Kita lihat aja di bagian author ya biasanya. Atau cari-cari di bawah, ada nggak ya? Oh, nggak ada. Atau bisa juga ambil dari sini, artikel yang sudah ada gitu. Jadi, untuk lebih jelasnya kita ambil dari sini. Ya. Oke, ini ada, nah ini ya. Jadi petunjuk untuk penulisnya ada di sini dan disiapkan di sini. Nah ini bisa kita klik download. Ini kita klik download. Nah, ada muncul ya, ini yang terbaru berarti. Nah ini dia. Nah dari sini Bapak Ibu sudah bisa melihat ya struktur miliknya si JME, tapi ya karena setiap jurnal tadi seperti saya sampaikan mungkin ada spesifikasi tertentu yang berbeda, tapi secara umum sama. Pertama judul, lalu ada penulis 1, penulis 2, penulis 3 dan seterusnya, lalu ada kampusnya. Nah ini subscript ini atau indeks yang di atas ini menunjukkan dia misalkan ada kampus yang berbeda gitu ya. Ini dari mana, yang kedua dari mana gitu. Dan ini ukuran-ukuran ini setiap jurnal beda-beda. Setiap jurnal beda. Setelah judul, penulis, lalu institusi dan email corresponding seperti yang tadi ini email correspondingnya ini namanya. Nah ini respondingnya saya. Ya. Karena Pak Arifin menyerah bukan menyerah enggak, karena plagiarismenya cukup tinggi, jadi begitu dibalas oleh reviewer plagiarismenya itu sampai 54%, terus saya suruh coba perbaiki ternyata nggak sanggup, ya udah kasih email konfirmasi ke saya biar saya yang ngurus. Akhirnya alhamdulillah kurang dari 14% dan diterima gitu ya. Itu penting banget itu. Oke, ini saya perbesar kali ya. Mana ininya mana? Supaya gede mana? Supaya gede. Lihat, Bapak Ibu kebaca nggak ini? Tulisannya kebaca jelas nggak? Kebaca Pak. Bisa diperbesar sedikit Pak? Nah iya makanya saya aja ngerasa kecil ini. Lalu ya kita coba cari. Nah ini dia zoom 200 ya.
Nah, gitu kan, biar sekalian lihatnya enak gitu ya. Oke, jadi ini saya hide dulu ya ini. Hide, ini saya minimize supaya aman saya. Nah, jadi kita lanjut. Kalau ini mah setiap jurnal beda-beda ya Bapak Ibu. Jadi ini mah nggak usah dipandang lah, karena ini ciri khas yang pasti berbeda setiap jurnal. Yang paling penting urutannya pertama ada judul, ada nama pengarangnya, nama penulisnya, ada nama institusinya, ada email correspondingnya, lalu abstrak. Nah, kadang-kadang abstrak itu ada yang satu versi bahasa Inggris saja atau bahasa Indonesia saja, ada yang dua-duanya. Nah, ini abstrak yang bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Lalu ada kata kunci atau keyword ya. Keyword maksimum ada yang bilangnya 5, ya ini template lagi-lagi. Ada yang 3 gitu ya. Tapi rata-rata sih 5. Yang ini bawaan dari mereka yang ngatur. Jadi ini bisa diabaikan. Nah, kemudiannya selanjutnya di sini ada latar belakang. Ada latar belakang yang isinya menggambarkan mengapa penelitian ini dilakukan, dan kadangkala ada di paragraf tadi itu pertanyaan atau hipotesis penelitian. Kemudian ada metode penelitiannya untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Lalu kemudian ada ini semua. Nah, ini hasil ya, hasil dan diskusi atau pembahasan. Jadi biasanya ada yang jadi satu, ada yang masing-masing gitu, hasil dan diskusi, tapi di sini hasil lalu kemudian diskusi atau sekaligus. Nah, hasil dan diskusi ini merupakan temuan yang diperoleh setelah dilakukan pengumpulan data dan kemudian didiskusikan dengan mereferensi atau mengutip atau mencari artikel penelitian orang lain yang mirip dengan penelitian yang kita lakukan. Jadi kita itu ingin mencari posisi ya. Jadi orang lain posisinya di mana, kita tuh di mana gitu, seolah-olah seperti itu. Nah, ini fungsinya result and discussion. Jadi result itu bukan hanya menampilkan apa yang kita temukan, tapi juga menunjukkan posisi kita ada di mana dari penelitian orang lain gitu. Oke, nanti kita ambil contoh lah ya satu di sana di dalam jurnalnya. Kemudian ada konklusi ya, atau simpulan. Simpulan ini ya sudah tidak ada pembahasan lagi, dia merupakan statement akhir dari penelitian yang menyatakan berdasarkan data gitu, yang menyimpulkan berdasarkan data. Nah, ini kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Ini ucapan terima kasih. Dan ini ada daftar pustaka wajib ini, Pak ya. Nah, ini referensi itu harus atau wajib menggunakan Mendeley atau Zotero atau yang lainnya. Tapi pada umumnya orang menggunakan Mendeley. Dan selesai ya ini urutan atau struktur dari artikel. Nah, sekarang kita lihat dari artikelnya langsung yang ada di dalamnya. Misalkan kita ambil punyanya siapa ya. Nah, misalkan ini ya, punyanya orang Vietnam. Langsung download bisa. Nah, ini kita tinggal download. Nah, ini bisa diperbesar ya. Saya upload ya. Salah ya. Nah, ini. Dibaca nggak? Saya perbesar nih, berapa? 500. Oh, 500 nggak ini. Berarti harus di-download dulu kali. Coba ya, kita download dulu ya. Sampai sini mungkin sampai saya mendownload, ada yang mau ditanyakan? Silakan present dan tanyakan atau diskusi atau ya berbagi juga boleh sih. Ada Bapak dan Ibu, silakan.
Udah dapat gambaran belum? Atau masih ngeblank? Pak, Ya, belum. belum ya. Oh iya. Iya Mungkin kan, yang Mbak? lain sudah kali. Oh gitu ya. Ya, Ibu Rizky Alfa silakan. Udah resen nih. Silakan Ibu Rizky. Pak Rizky lebih tepatnya. Oh iya, astagfirullahaladzim. Tadi ada Ibu Rizky ya soalnya. Ya maaf. Ya. Iya. Silakan Pak Rizky. Ya. Ini Pak, ini Ya. kan banyak juga ya Uh-uh. aplikasi-aplikasi tambahan yang perlu kita gunakan ya, Mm-mm. seperti Mendeley, apalagi tadi ya Pak. POP. Ya gitu Pak. Uh-uh. Nah untuk Mendeley ini cara menggunakannya itu ada Pak nanti Pak? Ya ada dong. Maksudnya seperti apa gitu loh Pak? Apakah kita harus? Ya. Ingat saya sih waktu Mendeley itu saya pernah coba. Kita daftar dulu kalau nggak salah ya Pak ya. Iya, biasa seperti software pada umumnya yang online, dia login dulu kan, sign up. Setelah diterima dia aktivasi email, baru login, baru kita bisa pakai gitu. Oke, terima kasih Pak. Nah untuk ini kan nanti UTS dan UASnya ini kan berupa jurnal ya. Artikel. Iya, maksudnya artikel. Ya. Nah artikel ini apa istilahnya ya, kita teliti di kelas juga seperti itu ya Pak ya? Kita teliti di kelas. Enggak ya, maksudnya enggak mesti di kelas sih, maksudnya mungkin ya bebas lah gitu ya. Ya maksudnya bebas ya. Jadi ya kita cari yang gampang-gampang. Makanya salah satu yang gampang ya, yang mudah gitu ya, yang sudah dibuktikan ini ya menggunakan ini POP dan Post Viewer. Ini yang paling mudah. Walaupun terkesan mudah, tapi sebenarnya menarik ya, karena dari sini nanti Bapak dan Ibu bisa punya tema tesis ya, buat tesis, karena sudah ada dasarnya gitu. Dari sini sudah bisa, oh ini, jadi bukan karena ngedadak, oh saya pengen ini, enggak, tapi based on data. Jadi data menyatakan begini, oh berarti ya udah, berarti ini harus kita perbaiki. Harus kita teliti karena masih jarang gitu, itu dan based on data ya, bukan. Kalau ini kan jelas. Jadi kalau misalkan Pak Arifin mau neliti di sini, dia sudah bisa dapat tema gitu. Misalkan solusi numerik ya, ini bisa diangkat menjadi tema penelitian karena memang hasil penelitian menyatakan masih sangat jarang diteliti. Jadi bukan karena ya saya suka, enggak seperti itu. Tapi ini based on data. Begitu Pak Rizky ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Oke, Bapak Arif ya. Pak Arif Nur Hidayat, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, dosen juga ini soalnya ini. Iya. Ya, Pak. Ya, ingin bertanya kepada Pak Joko. Iya. Untuk ini apa penelitian ya dan juga jurnal ataupun artikel. Nah, kebetulan untuk penginputan karya ilmiah itu kan ada beberapa media ya yang kita bisa login seperti Google Scholar ya, Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, itu kan memang ketika kita login atau daftar Google Scholar itu kan ada persyaratan email atau Gmail afiliasi supaya kita berafiliasi, misalkan betul. Apakah itu ya berarti kalau misalkan kan saya sudah punya Google Scholar itu diafiliasi dengan tempat mengajar saya. Nah, apakah sekarang saya bikin Google Scholar yang baru, akun yang baru dengan afiliasi mahasiswa ya gitu? Apa gimana Pak? Ya, ya betul. Terima kasih Pak Arif. Ya. Bikin dua-duanya aja Pak. Oh, nggak ada masalah sebenarnya ya. Cantumin aja dua-duanya. Saya juga waktu kuliah juga begitu. Saya cantumin email kampus. Maksudnya dua-duanya lah, email tempat saya ngajar dan email saya belajar. Saya taruh aja tuh di bawah. Bisa Pak Arif ya. Oh ya. Kemudian kalau karya maksudnya kalau karya ilmiah sebelumnya itu
kira-kira diangkat menjadi tema tesis. Bagaimana kira-kira Pak? Maksudnya ada tema, salah satu tema saya cuma hanya belum masuk jurnal, baru masuk proceeding seminar nasional. Itu kira-kira ya. Kira-kira bisa nggak diangkat gitu maksudnya ya? Ya gitu. Nggak ada masalah sih, nggak ada larangan gitu. Yang dilarang itu kan kalau dia sama persis ya. Oh iya. Iya. Kalau temanya mah kan berarti bisa diangkat kapanpun gitu Pak Arif. Oh iya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan terupdate ya. Ya, saat ini. Ya, betul. Jadi nggak ada larangan lah, bisa intinya gitu. Ya. Kalau boleh tahu tentang apa itu? Tentang ini Pak, adversity question. Oke, AKI ya. Adversity, AKI. Adversity question. Oke, boleh. Iya. Nanti terima kasih. Ya. Dengan ini, gimana? Oke. Dengan POP udah pernah pakai belum, Pak Arif? Dengan apa? POP. Oh, belum Pak. Belum. Nah, nanti dengan POP ini Pak Arif bisa lebih bagus lagi nyari AKI-nya. Oh iya Pak. Oke ya, kita coba ya sekarang ya. Iya Pak. Untuk struktur tesis saya kira Bapak Ibu tinggal lihat di buku panduan tesis ya. Jadi nggak usah saya jelasin. Kalau untuk struktur artikel ini tadi saya mau coba lanjutin dengan yang lain gitu ya, tadinya nih yang ini nih. Ini udah terbuka belum tadi? Nah ini ya, ini tadi udah terbuka. Jadi struktur artikel, judul, nama penulis, lalu nama institusi, ada email. Nah seperti email ini Pak Arif bisa taruh dua-duanya gitu. Bisa pakarif.com atau uhamka.co.id, taruh di sini dua-duanya nggak apa-apa. Terus abstrak ya, ini strukturnya Bapak Ibu. Ini nggak usah diapalin ya Bapak Ibu, tinggal lihat artikelnya aja. Ntar juga udah dengan sendirinya tahu. Terus ada kata kunci, kemudian ada pendahuluan, metode penelitian. Ini kajian teori ya. Kalau di JME ada kajian teorinya. Ini kajian teori. Kemudian ada metodenya. Kemudian dia hipotesisnya ada ini ya. Dan pengumpulan data. Instrumen pengumpulan datanya apa di sini disebutkan. Ya karena dia ini jelas ya kuantitatif, jadi menggunakan ya instrumen. Kalau kualitatif kan instrumennya diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Nah, ini ada instrumen motivasi, ada hasil ya, hasil belajar. Lalu di sini ada partisipan, siapa saja, berapa orang, demografinya seperti apa, laki-laki berapa, perempuan berapa, usia berapa, biasanya gitu ya demografi. Tapi ini enggak terlalu disebutkan di sini. Kemudian ada metode analisis datanya. Nah, ini sepertinya ini kalau kita lihat ya ingin membangun validitas dan reliabilitas dari instrumen yang dibuat nih dua ini. Instrumen achievement dan motivasi menggunakan CFA dan EFA ya. Jadi kalau CFA itu kan confirmatory factor analysis ya. Jadi itu dia kayak membuat cluster gitu ya, mengklasifikasi. Kemudian ya udah result and discussion seperti yang tadi sama ya. Dan nanti di akhir conclusion dan ada daftar pustaka. Ini berdasarkan temuan atau analisis yang sudah diperoleh, ditaruh di sini, dan ada pembahasan di sini ya, ada pembahasan yang dari sini. Pembahasan. Ini udah, kalau ada kutipan berarti sudah dibahas nih, tapi ini sepertinya belum. Nah ini berarti sudah dibahas nih. Kalau kita baca di sini tabel 3 yang ini menunjukkan ringkasan ya dari hasil penelitian ya. Present a summary of the research outcomes. Di hasil penelitiannya ini secara keseluruhan. Seperti yang terlibat pada H1 ya. H1 ini berarti maksudnya hipotesis yang pertama. Hasil penelitian mengungkap bahwa motivasi negatif berkorelasi dengan pencapaian matematik. Dan hasil ini juga mensugestikan bahwa
level motivasi yang lebih tinggi ya, mungkin saja membawa ke dalam performance matematik yang lebih rendah ya dari seorang individu pada seorang individu. Nah, hasil ini kemudian ini posisi dia ya, Bapak Ibu, ini posisi dia. Kemudian dia coba kaitkan dengan penelitian orang lain yang mirip. Nah, ini penelitiannya Lim dan Chapman. Di sini juga menyatakan hal yang sama. Jadi temuan ini senada ya, mirip dengan temuan penelitiannya Lim and Chapman, di mana motivasi negatif itu berasosiasi dengan pencapaian matematik selama tahun 11 dan 12 pada siswa di Singapura. Jadi, nah ini udah pembahasan namanya Bapak dan Ibu. Nah yang begini-begini saya yakin mungkin Pak Arif nanti bisa sambil share ya, sambil berbagi mungkin, bukan hanya dari saya. Dan seterusnya dia bahas gitu ya, sesuai dengan temuannya apa yang dia temukan dan disandingkan atau dikaitkan dengan penelitian orang lain. Kemudian ya, banyak sekali ini, sepertinya mengkompleks ini. Nah baru kesimpulan. Simpulannya berapa paragraf? 1, 2, 3 ya, 3 paragraf. Kesimpulan dari beberapa temuan kunci ya yang mengungkap penelitian yang saat ini dilakukan. Beberapa temuan kunci maksudnya ya, itu terungkap. Motivasi terbukti berkorelasi negatif dengan capaian matematik. Namun demikian ya, ini bla 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 bla. Jadi ini semua tinggal menyisakan poin-poin pentingnya lah gitu ya dari hasil penelitian di bagian temuan dan pembahasan sebelumnya. Oke, ya perlu saya kasih contoh yang lain dari jurnal lain atau cukup? Halo? Boleh Pak kalau ada contoh lain. Silakan ya. Pak. Ya, ada yang nanya boleh? Saya mau ambil dari sini tapi kayaknya saya punya, ingat ya, ini bisa jadi tempat yang bagus untuk submit karena ini gratis ini. Dia Scopus tapi gratis. Ini jarang-jarang nih saya kasih tahu. Mudah-mudahan ini internetnya bagus ya, loadingnya biar nggak lama. Jadi ini yang tadi udah diambil ya, tadi contohnya kita tutup aja. Nah ini ISTES, bacanya apa nih? IGEMS ya, IGEMS, International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology. Itu Q2 loh. Dan ini gratis ya, kalau saya lihat di sini tidak dikenakan biaya 1% pun. Oh ini sinyal saya kurang bagus, kayaknya internetnya saya matiin videonya saya matiin ya Bapak Ibu ya. Di internetnya kurang bagus kan. Di sini tuh ada tulisan nggak bayar, mana ya? Coba saya cari di ini for author ya, informasi untuk penulis. Ada nggak sini? Atau about ya, tentang. Coba di sini ada nggak P? Ada P di sini. Nah itu publication fee ya. Publication fee-nya. There is no publication fee. Ini lumayan loh Bapak Ibu. Saya berharap sih yang semester sekarang ini bisa submit ke sini. Bisa submit ke sini. Karena ini free. Free ya. There is no publication fee. Berarti kan nggak ada bayaran ya. Benar nggak? Coba saya perbesar. Biar lebih jelas mana tadi. Ya benar nggak Pak Sona? Nggak ada bayaran kan ya? Nggak bayar ya? Jadi saya sarankan bisa masuk ke sini.
Oke, sekarang kita lihat template-nya ya. Sama nggak dengan yang tadi? Template-nya itu ada di for author. Ya, ada nggak? Nggak ada juga ya. Buat kali ya. Saya lupa ini. Apa nih? Ada yang lihat nggak nih? Saya kecil-kecil. Di atas Pak ada artikel template. Di atas. Di mana? Nah, kanan atas. Di bagian tab-nya itu Pak. Di bagian? Ada oh kan, iya, makasih. Jeli sekali matanya ya. Oke, ini kita buka ya, ini template-nya. Oke. Sama enggak? Ya, secara umum sih sama, tapi untuk meyakinkan ya kita buka. Nah, ini dia. Nah, kan sama kan judul. Tapi posisinya beda di sini keywordnya kalau ini. Tapi prinsipnya sama, ada judul, ada nama penulis, ada tapi emailnya di sini nggak ada ya. Nah gitu ya, beda-beda. Nah ini nama penulis 1, 2 dan seterusnya. Ini ada abstraknya, ini ada keywordnya, keyword satunya apa, 2, 3, 4. Ini beda ya template-nya. Tapi isi poin-poinnya ya judul, nama penulis, abstrak, kata kunci ya sama. Ada pendahuluan juga. Ya, ini kalau kurang besar saya perbesar. Ada pendahuluan tadi ya. Kemudian metode ya. Mana? Nah, ini metode. Kadang di pendahuluan ini kita bisa sampaikan juga kajian teori ya Bapak dan Ibu di sini. Kajian teori misalkan variabel pertama, variabel kedua, atau subvariabel yang pertama tadi, dan seterusnya. Kemudian ada metode penelitian yang digunakan. Kemudian ada hasil. Nah ini result saja ya, discussion-nya mana. Nah itu dipisah ya. Jadi ada yang digabung, ada yang dipisah. Jadi khusus result hasilnya aja. Misalnya kalau hasilnya berupa tabel, ya udah taruh sini. Hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut, atau gambar, grafik, atau hasil wawancara, atau jawaban siswa yang dipoto gitu ya, dan seterusnya. Kemudian diskusi merupakan kelanjutan dari temuan ya, apa yang sudah ditemukan didiskusikan, mirip lah dengan yang artikel dari JME tadi. Jadi temuannya apa nih, terus kita posisinya dengan peneliti lain apa gitu, dan seterusnya sampai konklusi, kesimpulan, poin-poin pentingnya saja. Lalu ada di sini ada rekomendasi ya, di e-James ini nih, di e-James ini ada rekomendasi berarti ya, disesuaikan ya, seperti apa yang dia mau ya kita isi aja gitu. Kemudian ada ucapan terima kasih dan ada daftar pustaka gitu ya. Nah, daftar pustaka ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Arif ya, bagaimana menggunakan menilai. Saya kira saya mau minta tolong dengan mahasiswa yang masih ingat nih, kalau bisa share gitu ya. Itu Bapak dan Ibu, jadi sama saja secara umum struktur dari artikel, mau dari jurnal apapun, prinsipnya sama, yaitu ada pendahuluan, ada dari awal ya, ada judul, ada nama penulis, ada email, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, ada nama institusi, ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, ada kajian teori sedikit, kemudian ada metodologi penelitian yang digunakan. Kadang-kadang yang tadi ya, di artikel yang pertama ada memperjelas instrumen pengumpulan datanya bagaimana, dijelasin. Tapi yang di e-James tadi nggak ada ya, dia langsung habis metode, kemudian mungkin di dalam metode itu di paragraf beberapa dia tuliskan gitu ya. Baru kemudian hasilnya dituliskan di bagian results atau hasil. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan ada kesimpulan dan ada ucapan terima kasih gitu ya, serta ada data pustaka. Jadi secara umum sama saja gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Kita mohon, karena ini pertemuan pertama,
Kalau bisa jangan lama-lama ya, takutnya bosen gitu. Tapi kalau penting ya nggak apa-apa dilama-lamain gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, Resen ya, Ibu Roslani silakan. Assalamualaikum Pak Joko, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Ya, tadi kan ini tagihannya adalah di Sinta 123 ya Pak. Ya. Mungkin untuk kami pemula untuk UTS-nya jadi peringan. Berharap sih memang UAS-nya bisa di Sinta 123 ya, Pak. Ya. Cuman untuk UTS mungkin ada keringanan dari Pak Joko seperti itu Pak. Ya, Bu. Insya Allah saya ringan, kita pertimbangkan sama-sama ya, yang paling nyaman, tapi tidak mengurangi kualitas gitu ya Bu Roslani ya. Terima kasih Bu Roslani. Ya, tapi kan mudah-mudahan bisa luas ya. Ya, oke, siap. Ditampung sarannya. Terima kasih banyak Pak Joko. Sama-sama Bu Roslani. Silahkan Bapak Ibu yang lain, ini sinyalnya ya, kok pada diam semua ya? Ini maksudnya ya, Intan silakan. Intan ini mahasiswa S1 juga ya kemarin ya. Mana ya? Intan mukanya mana sih nggak kelihatan? Mau nanya sistem perkuliahannya Pak, yang UTS berapa persen? Oh, sama 10, 20, 30, 40. Jadi banyaknya itu di UAS. Terus tugas akhirnya Pak? Ya itu UAS itu. Jadi artikel submit di jurnal Sinta 1 sampai 3. Begitu, Intan. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Intan. Oke, Sona. Mohon izin tanya Pak, untuk pengambilan data yang digunakan untuk penulisan artikel itu apakah batas waktu pengambil, maksudnya adakah batas waktu gitu? Ya begitu Pak Sona ya. Maksudnya ya, adakah batas waktu pengambilannya ya? Oke. Alhamdulillah nih muncul semua nih. Berarti internet saya yang kurang bagus nih. Jadi pertanyaannya adakah batas waktunya? Ya, batas waktunya ketika UTS ya sudah submit, berarti artinya data sudah diselesaikan sebelum UTS gitu ya untuk yang UTS. Kalau yang UAS ya berarti sebelum UAS gitu aja sih Pak Sono. Makanya di perkuliahan ini saya sarankan kita akan gunakan post viewer ya. Jadi itu adanya di pertemuan kedua. Insya Allah di pertemuan ini saya hanya kasih ya nggak apa-apa Pak Sama, akan kasih toolsnya saja ya. Sebenarnya di Olu juga sudah saya sampaikan, bisa di-download nggak di Olu toolsnya itu? Bisa Pak, saya sudah coba. Ya, sudah diinstal semua? Sedang. Coba bisa share nggak Pak Rizky? Jadi saya mau nunjukin, tapi yang nunjukinnya bukan saya, tapi misalkan siapa gitu. Jadi lebih enak gitu ya. Ditunggu sebentar. Ya, share screen ya. Mudah-mudahan waktunya cukup nih. Ya, Ibu Nur sambil nunggu Pak Rizky, Bu Nur silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan tagihan tugas akhirnya kan submit jurnal ya Pak? Ya. Itu hanya kita sampai submit atau harus terima gitu Pak? Ya, sampai submit aja, kamu tahu sendirilah. Itu kan lama, bisa setahun loh. Itu kalau itu nggak lulus nanti, submit aja. Makanya sebenarnya enak ya. Tapi tetap harapannya, walaupun sudah selesai mata kuliah, kayak Pak Arif ini kan udah selesai mata kuliah. Tapi tetap komunikasi. Karena saya bertanya, sampai mana proses submitnya, sudah direview belum, begitu. Jadi tetap diskusi gitu. Kalau harapan saya sih sampai betul-betul semuanya bisa publish. Tapi ada beberapa yang gagal, ya nggak apa-apa lah, itu mungkin belum rezekinya gitu ya. Kan biasanya dari hasil reviewnya ada, misalkan plagiarisme tinggi sekali atau masalahnya masih kurang mendalam, ya macam-macam lah gitu. Tapi yang penting udah submit. Jadi Bu Roslani mana tadi? Bu Roslani nggak usah khawatir sebenarnya, Bu Roslani yang penting submit aja gitu.
Pak. Kalau udah Enggak, submit, Pak, soalnya belum ke ya nggak apa-apa, belajar ya Bu. Oke, Bapak Ibu yang lain, saya berharap juga menginstall POP yang sudah saya share toolsnya itu. Mungkin ada yang sudah menginstall dan mau sharing gitu ya, bagaimana cara menggunakannya, nanti saya yang menjelaskan, tapi alatnya Ibu Bapak yang memunculkan gitu. Ada yang sudah menginstall belum? Present kalau yang sudah menginstall ya. Karena itu kan sebenarnya dari hari apa itu udah saya taruh di Olu. Belum ada ya? Ya udah, kalau belum ada kita sama-sama lihat ya. Oke, ini udah cukup. Ini udah cukup. Ini nggak apa-apa. Oke, ini udah cukup. Ini resep ayam goreng juga udah cukup. Lagi belajar masak Bapak Ibu. Ini tools ya. Nah, ini tools. Kita lihat. Nah, sebenarnya post viewer POP itu hanya sebagian kecil. Ini sebenarnya banyak loh Bapak Ibu. Ada Sitespace, ada Usenet, ada Pajek, ada R, ada Situ, ada Sitkis gitu ya. Tapi yang saat ini saya coba angkat gitu ya, POP dan post viewer. Nah, POP ini tinggal Bapak Ibu download. Ini dia installernya. Ini kita download aja dulu. Mungkin kalau yang terbaru ada kali ya. Ini soalnya kan bulan April, mungkin ada updatean, saya nggak tahu. Ini kita download aja dulu. Mana butuh download? ini lagi Pak, tambahan Java sepertinya Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi mungkin kalau di laptop yang belum install Java-nya perlu install Java-nya. Oh gitu, ya ya. Biasanya sih kan itu sudah ini ya, apa namanya, udah otomatis ada ya. Tapi ada juga sih yang nggak ngidupin ya, Java gitu. Iya Pak, jadi saya install Java dulu ini Pak. Iya, iya. Artinya berarti bisa, udah bisa belum? Nah ini udah ke download. Kita tinggal open. Bapak Ibu ikutin ya, kalau bisa jangan nonton doang, jadi langsung praktek gitu. Langsung praktek. Nah ini kalau udah ini munculnya begini nih. Ini kita next. I agree. Next. Ya udah install gitu ya. Oke. Nah, udah selesai nih, langsung aja start nih. Finish, lalu dia buka start. Nah, ini dia tampilannya Bapak Ibu. Keren kan? Sederhana tapi ini kalau menurut saya ya udah canggih ini. Karena kalau kita mau identifikasi artikel satu persatu, waduh, habis waktu kita. Tapi dengan ini pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Oke, pertama ini sebenarnya pertemuan kedua ya. Minta update. Oh, minta update ya? Update-nya di mana? Di sini ya, cek for update ya. Coba. Mana? Kok di saya nggak muncul update ya? Mungkin udah update kali. Ya, udah. Oh, error ya, koneksi saya nggak bagus. Oke, berarti ya mungkin kalau update aja nggak apa-apa, dia nggak merubah apapun, paling ada fitur tambahan apa gitu. Oke ya Bapak Ibu, kita coba sekarang dari Google Scholar dulu ya. Jadi caranya, ini Bapak Ibu mohon diperhatikan sekali, tapi ini direkam sih, nanti rekaman saya bagikan. Jadi pertama kita klik Google Scholar, muncul seperti ini. Kemudian
kita fokus dengan keywordnya ya atau judul. Jadi kalau nama penulis kan bisa macam-macam ya, dan publisher atau penerbitnya juga bisa macam-macam. Jadi kita fokus di sini dua ini. Terus maksimum numbernya ini bisa 1000 loh. Tapi kalau sering-sering Google cendekianya itu ngeblok nanti, diblok ya, artinya kita nggak bisa mengakses untuk beberapa saat. Jadi ini mungkin sebagai contoh jangan banyak-banyak karena lama banget nanti. Kita ambil aja 50 misalnya. Dan saya minta pendapat dari Bapak Ibu sekalian, mungkin siapa yang mau berpartisipasi, mau mencari apa di sini? Coba tentang ini Pak, gamification Pak. Oke, gamification. Tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau 0 sampai 0 berarti ini semuanya dicari nih Pak Rizky nih. Oh gitu ya. Ya, kalau kita batasin misalkan dari 2015 mungkin. 15 misalkan gitu ya, kan 5 tahun terakhir biasanya kalau buat kutipan ya. Sampai sekarang 2021 misalkan. Kita tinggal search ini, kalau udah begini tinggal search saja. Kita klik search. Dia akan mencari, nah ini artikel yang kita mau sebanyak 50. Nah, udah deh, kita tinggal baca-baca nih. Kita urutin tahunnya dari yang dari 2015 atau dari 2020 gitu ya, tinggal klik-klik aja. Dan citasinya kita bisa pilih dari yang paling banyak juga bisa. Nah ini. Berarti ini bagus nih kalau sampai segini banyak citasinya. Karena publishernya Elsevier, berarti emang bagus nih. Nah, bagaimana kita mau buka ini? Caranya Bapak Ibu tinggal klik kanan atau klik 2 kali aja, open article in browser. Open. Kita tunggu deh tuh, dia akan ngarahin sendiri. Enak nggak? Udah nih Pak. Nah ini masalahnya muncul. Ini kan berbayar ya. Supaya gratis, saya kira sebagian udah pada tahu lah. Kita masuk ke Sihab. Sihab.se, sihab.st, macam-macam nih ya belakangnya. Tapi ada yang udah mati juga gitu ya. Kita cari-cari aja itu. Nah, kita klik kanan ini, DOI-nya, masukin ke sini, paste, terus kita enter. Nah, ini dia artikelnya. Nah, udah dapat nih. Tinggal kita dokumentasikan, download, simpan yang rapi di folder tertentu. Misalkan kita kasih foldernya namanya referensi atau daftar pustaka misalnya gitu. Ya udah, kita save, terus kita baca-baca deh gitu ya. Nah itu kalau kita tertarik dengan kenapa banyak yang mencitasi. Apakah dia orang yang pertama kali meneliti tentang gamification? Nah, kalau mau begitu berarti ini 0. Jadi si mesin ini, Publish or Perish ini mampu men-searching artikel pertama kali terkait satu tema. Misalkan tadi Pak Rizky gamification, penasaran nih, siapa sih orang pertama kali yang memperkenalkan gamification dalam artikel? Nah, ini kita setting 0 nih. Tapi nanti jadi lama ya. Kalau misalkan masih 50 mungkin bisa kali kita coba aja ya. Atau ini biarin aja 00 ya. Tapi takutnya kalau kita batasi hanya 50, ada artikel yang tidak terjaring ya karena kita batasin. Kalau 1000 udah luar biasa, tapi lama banget itu. Kita bisa bikin mie ayam dulu, bikin apa segala macam. Kita coba ya. Nah ini udah muncul ada 2011 ya. Nah kita tinggal lihat. Oh dari 2000. Nah ini. Ternyata pertama kali itu ada di sini 2007 terkait gamification. Kita buka aja nih. Ini tadi udah ya. Ini tadi udah. Ini tadi tinggal ininya apa? Post viewer-nya yang belum.
Nah ini gamification apa nih? Nah ini pertama kali nih, ya bisa jadi ini pertama kali. Tapi kok nih terbit pertama kali 2019, ini lucu juga. Nah ini kita harus hati-hati ya. Itu kelemahannya Google Cendekia atau Google Scholar. Beda dengan Scopus. Nah sekarang kita coba Scopus. Apa sih bedanya ya? Kita sekarang search new ya, new. Kita klik new, kita cari Scopus search. Nah, misalkan dengan keyword yang sama nih, ya dengan keyword yang sama. Dan waktunya juga kita setting 00. Kita search. Nah, ini masalahnya adalah kita butuh API ya, autentifikasi performance index ya. Apa sih singkatan, saya lupa. Nah, ini gimana caranya? Ya berarti kita harus minta ke Elsevier, kita klik aja nih, go to Elsevier-nya. Nah, kemudian karena saya sudah punya, saya masukin email saya aja misalkan. Nah, tinggal sign in ya, tinggal sign in aja nih. Nah ini kalau kita lihat developer dev.elsevier.com. Tadi ya kita mau dapetin API kuncinya gitu ya, supaya kita bisa ngambil data di sini. Oke, ini accept, terima semua cookies-nya, kue-kuenya. Terus apa di sini? Please help us and tell us anonymously what you need. Which API do you use? API apa yang akan Anda gunakan, yang Anda gunakan, dan untuk apa? Ya, kita jawab aja untuk for searching. Nggak usah pakai for lah, searching artikel aja langsung. Searching artikel. What work well? And what would you like to see improve? Ini boleh nggak sih nggak diisi? Kayaknya nggak ada bintang, berarti boleh ya. In what type of organization? Oke, kita adalah akademisi. Oke. Submit. Nah, ada ya. Nah, sekarang di sini kita dapati attain API key. Jadi kita mau memperoleh API key, I want an API key. Kita klik aja ini ya, I want an API key. Terus kita dapat ini, kita copy. Terus masukin ke sini. Pasti. Oke. Nah. Oke, nggak boleh ya. Oke, kayaknya salah ya. API key-nya nggak kayak gitu. Wah, kok jadi banyak. Ini kita blok biasa bisa nggak? Copy. Pasti. Nah, ini baru benar ya. Nggak mau juga. Oke, kita coba lagi, sekali lagi. Kita coba lagi ya. Ini gagal. Find more. I want. Ya, dia bilang kan tadi apa? Kalau kita baca di sini, on the website request an API key dan copy and paste. Jadi request ya, ada nggak request di sini? Ya ini kan I want ya, I want an API key ya. Ini close. Nah ini ya harusnya ya, copy paste ya, copy paste. Oh enggak deh, sama enggak itu ya?
9918 sama. Oke, kita coba ulang. Oke. Oke, nanti saya bikin rekamannya aja ya kalau gitu. Atau ya enak sih bikin rekaman ya, karena sekarang ternyata saya nggak berhasil. Entah ada masalah apa. Atau saya pakai, pakai email yang lain. Ya. Kita coba email yang lain ya. Kita coba email yang lain. Oh, ini harus logout dulu ya. Nggak bisa, tadi udah dipakai, nggak bisa nih. Sign out dulu ya. Coba sign out dulu. Saya pakai email yang lain coba ya. Ini penting nih, karena kalau gagal di sini bahaya. Padahal kita membutuhkan artikel-artikel di Scopus yang kita ganti. Coba. Ini penumpang. Coba. One NFI. Create API. Agak ribet ya sekarang ya. I agree. Apalagi yang diisi? Ada ya. Nah ini dia. Apa jangan-jangan udah nggak bisa ya? Copy. Oh bisa nih. Alhamdulillah. Oke. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya alternatif email mungkin yang bisa kita gunakan. Tapi dengan catatan kita udah daftar atau sudah sign up di Scopus. Oke, ini cukup banyak ya, 200 ya diambil. Nah kalau di Scopus dijamin artikelnya oke lah gitu ya, dijamin artikelnya oke, tapi tetap kita pilih walaupun bagus, tapi ada yang jurnal, ada yang conference. Biasanya kita ambil yang artikel aja, yang di conference nggak diambil, atau review nggak diambil. Jadi betul yang diambil hanya yang artikelnya saja. Oke Bu, ini tinggal kita identifikasi. Oh ya, saya mau kasih unjuk dulu supaya ini nggak hilang ya. Ini bisa kita save. Nah, save-nya ini bisa pakai CSV. Hasilnya itu disimpan sebagai CSV atau kita pakai RIS ya. Ini kalau RIS itu bisa kita masukkan ke dalam Mendeley. Atau bisa juga pakai EndNote, tapi kita pakai CSV saja. CSV kita taruh di folder yang sudah kita siapkan, misalkan di misalnya sesuai mata kuliahnya. Sini. Nih, kita namakan aja ini adalah gamification.
Scopus. Scopus. Oke, kita buka. Nah, ini ya. Nah, ini hasilnya begini. Nah, ini masih bisa kita ini ya. Kita bisa buat jadi bentuk tabel. Ya, kita bisa buat jadi bentuk tabel. Caranya itu kita buka Excel ya. Kita buka Excel yang bawaan gitu ya. Kita tutup dulu tadi ya. Buka Excel. Terus kita import ya. So, oh ini from text CSV ya. From text CSV. Kita klik sampai terbuka. Nah, terus kita pilih tadi sesuai tempatnya di mana tadi. Nah, ini sudah ada. Ini kita import ya. Import. Nah, muncul. Nah, ini ya. Kalau di sini udah dalam bentuk tabel, jadi kita tinggal klik load atau transform ya. Ini coba kita klik load. Klik load. Nah, ini dia. Ini hasil yang tadi berantakan ini. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa eliminir kira-kira artikel mana yang tidak ingin kita masukkan ke dalam database. Jadi kalau kata kuncinya tadi artikel, berarti yang conference sama review tidak usah dimasukkan gitu ya. Mana yang conference. Nah, ini ya, di sini Bapak Ibu tinggal pilih hanya artikel saja, berarti yang review, book chapter, conference, editorial itu nggak masuk, kita muncul yang artikel saja. Nah, ini yang kita peroleh hasil sementara ya berdasarkan artikel. Mungkin sebelum saya lanjut, sambil saya istirahat juga, Bapak Ibu dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ini cukup panjang cerita kalau ingin tuntas ya, tapi paling enggak kita sudah tahu struktur, kita juga sudah mulai mempelajari alat yang bisa kita gunakan agar efektif dan efisien dalam mencari data gitu ya. Kemudian kita bisa memilih berdasarkan database, bisa Google Scholar, bisa Scopus, yaitu baru 2 saja. Insya Allah kita coba Web of Science. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang ditanyakan. Oke, kelihatannya semangat semua ya. Oke, ini punya saya Pak yang expire-nya passwordnya lupa, giliran ganti password nggak bisa-bisa. Saya mau coba email lain nih. Bikin email baru. Sudah lama banget nih. Email gratis. Iya, sudah lama. Iya. Sudah lama sekali nggak dibuka yang expire nih. Iya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan. Jadi udah ada gambaran ya. Di pertemuan awal ini ya saya berharap tidak ada tekanan yang berarti ya, artinya ini kok bisa ya. Kalau kita hanya mengandalkan kita buka Google Scholar kemudian kita klik satu-satu, itu kan lama banget ya. Nggak efektif gitu. Nah, dengan POP ini kita bisa cari dari berapa tahun
dari tahun apa, kita pilih, kita eliminir yang nggak perlu, terus kita cari deh artikel untuk kita identifikasi, dan itu mempermudah pekerjaan kita. Saya kira poin pentingnya di pertama adalah itu. Dan yang lebih penting lagi, Bapak Ibu, praktek sih sebenarnya. Jadi jangan nonton doang itu. Jadi yang sudah disiapkan toolsnya tadi diinstal Bapak Ibu. Ini baru POP-nya ya. Nanti database tadi yang di Excel tadi, yang di CSV, kita akan tampilkan menggunakan post viewer. Itu jadi lebih bagus lagi tampilnya. Kalau tabel kan kita puyeng ya bacanya ya. Apalagi kalau banyak. Tapi kalau udah pakai post viewer, nanti akan kelihatan gitu. Oh ini banyak nih di area sini yang sudah meneliti, oh ini masih sedikit. Oh ini unik juga ya gitu. Jadi ada hal-hal mungkin ada hal-hal yang tidak terduga yang kita tidak tahu kalau kita baca secara manual. Tapi kalau dengan itu post viewer, oh ternyata jaring-jaringnya kelihatan gitu ya. Seperti itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Mudah-mudahan sih sudah paham semua ya Bapak dan Ibu. Harapan saya sih begitu. Ya, namanya juga harapan kan. Ini Pak, kalau untuk rekamannya nanti bagaimana ya Pak? Iya, nanti ini selesai Zoom kan di-convert. Nanti hasilnya saya taruh Google Drive, linknya saya kasih deh, beres. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Nggak ada lagi yang nanya? Pak, Iya Bu Devi. itu berarti kalau UTS itu kan sudah mulai buat artikel ya? Iya, dari itu sekarang. Harus buat, itu untuk buat acuan buat UTesis? Harus otomatis Bu. Harapan saya otomatisnya begitu. Jadi Ibu nggak cari tema lagi. Jadi dari sekarang ini serius, bukan sekedar formalitas menyelesaikan tugas, tapi betul-betul berpikirnya itu buat tesis. Itu Bu Devi. Seandainya nanti misalnya nih, oke deh dapat artikel, tapi seandainya nanti pas buat tesis kita ada pengen yang baru lagi, ya itu boleh. masih dibolehkan tidak? Boleh, itu nggak ada yang larang Bu Devi. Bebas itu mah, bebas. Nanti harus gitu enggak ya? Enggak, tapi harapan saya biar efektif efisien. Biasanya gitu ya, selalu saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa supaya efektif efisien, kan baca itu butuh waktu ya. Betul nggak? Butuh waktu, butuh tenaga. Jadi kalau mau enak ya sekalian jalan kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Nggak ada masalah Bu Devi. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, Pak Arif. Ini saya kalau sama Pak Arif harusnya saya yang bertanya kali ya. Enggak Pak, saya juga masih masih belajar Pak. Ya, oke. Ya, saya belajar lagi ya. Iya Pak, ini Pak mungkin bisa dijelaskan karena memang saya juga dulu awal-awal membuat artikel atau karya ilmiah itu sempat terjerumus ke jurnal Predator Pak. Nah, Predator jurnal. Nah, iya maksudnya nanti maksudnya bagaimana ini supaya kita ini aja saya juga bisa semakin tahu juga mengetahui mungkin dari Bapak bagaimana supaya kita nantinya tidak pasti kan membuat artikel butuh referensi ya Pak ya dari jurnal-jurnal lain. Yeah. Nah, maksudnya agar kita tidak mengambil referensi dari jurnal Predator itu bagaimana Pak, atau memang kita referensinya cukup di Scopus dan Google Cendekia aja atau gimana? Iya Pak. Iya, oke, baik. Terima kasih ya Pak Arif. Jadi kalau ini saya share lagi, kembali lagi ini si POP ini ya, kalau kita mau jeli ya, kita mau analisis gitu ya. Ini bisa Pak Arif nih. Saya bisa klaim lah. Saya bisa klaim kalau kita cari jurnal dari Scopus, tidak ada jurnal Predator di sini. Begitu Pak Arif. Halo Pak Arif. Jadi sudah terfilter Pak ya? Insya Allah ya. Saya bisa klaim ini aman.
Jadi dengan kita memilih Scopus justru ini aman. Jadi artinya ketika gamification ya yang menjadi tema dalam penelitian, maka artikel yang muncul di sini dipastikan gitu ya, dipastikan sudah terlepas dari jurnal-jurnal predator yang nggak jelas gitu ya. Iya, iya. Ya, gitu. Tapi kalau kita pakai Google Scholar yang bawah nih, yang ini bisa jadi masih bisa predator masuk sini. Oh iya, iya itu. Jadi bedanya kalau pakai Scopus kita lebih aman gitu. Makanya di penelitiannya Pak Arifin itu diharapkan itu dari Scopus sih sebenarnya, tapi dia memilih dari Google Scholar, cuma di filter lagi, diperhalus lagi dengan ada misalkan tidak berbahasa Indonesia, terus apalagi gitu ya, yang mengurangi kualitas dari tulisan gitu. Begitu Pak Arif. Oke ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, di sini Pak Agus saya mau jawab nih. Apakah artikel harus berbahasa Inggris? Tidak. Artikel yang kita buat kan maksudnya ya. Tidak. Pak Arifin itu masih bahasa Indonesia. Kan Sinta itu kan punya orang Indonesia ya, Sinta 1-3, jadi aman. Pak Sona. Apakah ada aplikasi atau media yang akurat bisa digunakan dalam proses pembuatan artikel? Ada. Maksudnya translate itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya? Pak Sona ya? Benar nggak? Diketik aja kalau mic-nya rusak. Pak Sona mic-nya beresin dulu apa? Mana Pak? Ya, jadi kalau saya nggak suka-suka banget sih. Jadi kombinasi aja. Saya pakai Grammarly juga kan, kalau kita beli akun di Shopee banyak tuh Grammarly. Beli berapa gitu, 100.000 apa berapa itu bisa kita pakai, itu lumayan sih sebenarnya. Dia hampir mirip dengan Google Translate. Ini saya matiin ya videonya ya karena sinyalnya nggak stabil. Jadi ada Pak Sona, yaitu Grammarly. Nah, ada lagi website yang bisa digunakan untuk parafrase. Ya, ini kita coba ya. Jadi ini saya bagi-bagi di awal nih senjatanya nih, biar oke ya. Ini saya post viewer belum saya tunjukkan, insya Allah di pertemuan kedua kan masih ada ya, sesuai dengan RPS. Jadi di pertemuan kedua kita masih menggunakan ini apa namanya, pertemuan ketiga malah ya. Masih ada ini besok. Yang minggu depan insya Allah kita bahas Mendeley dan Word. Oke, tadi saya mau ngapain tuh? Ini website untuk memparafrase. Jadi namanya Paraphrasing Tools. Nah, ini saya kadang-kadang suka pakai ini. Unik nih ya, Bapak Ibu nih. Jadi ini tuh kayak kita tuh dibantu sama mesin. Tapi syaratnya harus bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Nah, dia kenalnya bahasa Inggris. Jadi sebagai contoh, kita ambil paragraf dari artikel apa gitu yang tadi ya, misalkan ada nggak? Itu batu bata ini dipindahin, takutnya gini hari itu saya masuk. Bu Rizka pindahin batu bata ngapain? Lucu. Bercanda ya Bu Rizka ya, jangan marah ya. Nih, ini misalkan saya ambil ini ya. Ini saya tertarik nih dengan, biasanya sih yang kita ambil dari artikel itu hasilnya sih. Berarti kita ambilnya ke kesimpulan ya. Nah ini. Misalkan ini saya ambil, saya copy dari sini sampai sini. Ini saya copy. Biasanya berantakan. Kita coba aja ya. Biasanya berantakan. Kalau saya seringnya saya pindahin dulu ke Notepad atau ke Word, dirapihin dulu, baru taruh di Google Translate tadi. Ini kayaknya nggak berantakan ya, aman ya. Oh berantakan. Kita harus rapiin dulu secara manual, Bapak Ibu. Memang ya begini ya pekerjaannya. Sebenarnya sih nggak capek-capek banget, tapi ya kayak gini gitu. Ini baru udah rapi, kita copy, kita masukin ke sini, gitu ya.
Atau kalau sudah bahasa Inggris, ini kalau nggak usah ditranslate sebenarnya ya, karena sudah bahasa Inggris. Jadi saya tinggal taruh sini, terus kita centang ini termasuk huruf besarnya, ya. Terus I am human karena banyak yang robot ya. Terus di sini klik yang berisi truk ya, truk ya, bukan bis ya. Berarti truk tuh ini ya, sama ini. Verify. Oke, udah oke, baru klik paraphrase now. Ini kalau Bapak Ibu termasuk orang-orang seperti saya yang mau mencoba-coba ya. Nah ini udah muncul nih. Nah ini beda nih ya, kita jejerin ya. Ini yang aslinya, ini yang udah diparaphrase. Nah, itu beda ya. Ini kalau di Turnitin dicek, ini pasti nggak kena nih. Karena strukturnya udah berubah, tapi poinnya, temanya masih sama gitu. Ya, masih sama. Oke. Sangat banyak di pertemuan pertama ini ya, mudah-mudahan tidak berat nih. Saya maunya yang ringan-ringan aja nih, kita stop dulu nih yang berat-beratnya. Sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Tadi pertanyaannya terakhir Pak siapa? Pak Sona ya. Jadi Pak Sona bisa pakai Grammarly, dan saya tadi nunjukin juga bagaimana memparafrase secara robotik, secara sistem ya. Jadi kita nggak bikin capek banget kan kalau kita harus mentranslate terlebih dahulu, kemudian kita pahami, kita ketik ulang, baru kita Inggriskan lagi, kita translate lagi, ternyata masih tercatat sebagai plagiarisme. Nah, udah salah satu caranya masukin ke website yang tadi ya, satu-satu ya, satu paragraf gitu. Insya Allah parafrasenya kurang. Ya, salah satu hasil dari cek Turnitin yang bisa saya tunjukkan mungkin di sini ya, sebagai contoh saja ini ya, saya share supaya terlihat mengapa itu penting. Jadi Bapak Ibu kalau di dunia akademis itu pasti itu ya, pasti dipastikan apa namanya, kalau saya salah naruh ini benar, ini benar, nah ini ya, nah, ini artikel Arifin ini dipastikan itu ada pengecekan seperti ini. Nah ini ya, ini hasil dari Turnitin. Nah ini kalau yang begini-begini ini mengindikasikan ada duplikasi gitu ya, tapi kecil. Karena warnanya masih, kalau yang parah tuh warnanya merah. Nah ini warnanya ungu ya. Dan ada hasil akhirnya itu di sini. Nah ini dia. Nah ini 14%. Jadi ini di bawah 20%, di bawah 15% masih terbilang toleransinya masih masuk ya. Masih masuk. Nah, ini yang begini nanti, ini sebenarnya karena ada beberapa referensi yang sebenarnya referensi pasti begini kan, tapi dihitung gitu ya. Seperti ini dihitung. Jadi itu sebenarnya kurang dari 14% kalau kita ilangin, tidak kita ikutkan daftar pustaka. Nah, ini contoh tampilan dengan post viewer ya Bapak Ibu nih. Jadi kalau udah bisa, nah ini begini caranya, tampilannya maksudnya. Nah, ini salah satu tampilan lainnya. Jadi yang begini-begini, nah ini kalau kayak gini murni, ini tidak ada plagiasi sama sekali, ini bersih ya. Nah yang ini karena ya namanya orang sama apa namanya institutnya ya, atau universitasnya ya pasti duplikatnya besar ya. Nah ini seperti surat edaran dirjen ya, ini mau nggak mau ya, karena ini kan undang-undang ya, jadi pasti sama lah gitu. Ini sisanya ya kecil-kecil lah, masih bisa ditolerir. Itu salah satu contoh bagaimana
atau pentingnya parafrase itu ya, karena kalau tinggi sekali dipastikan artikelnya ditolak. Dipastikan artikel itu, oh berarti sama sekali tulisan itu bukan hasil sendiri. Ya hasil orang lain, cuma ngumpulin doang. Ya, tapi kalau kita betul-betul bikin sendiri, nggak akan sama gitu. Karena setiap orang punya gaya tulisan style yang berbeda dia. Setiap orang di antara kita ini pasti beda-beda. Cara ngomong, cara nulis itu pasti beda. Nah, aplikasi Turnitin itu bekerja berdasarkan itu. Begitu ya. Mungkin silakan ada yang mau ditanyakan lagi, was-wasin atau apa gitu yang belum jelas. Mudah-mudahan sambil berjalan gitu belajar. Nanti kan di LMS juga ada diskusi ya Bapak Ibu, habis ini masuk login ke LMS, diskusinya diisi, tugasnya diisi. Usahakan beberapa ada tracking time-nya ya. Jadi usahakan ada login lah gitu. Entah diamin aja login gitu. Biasanya begitu. Tapi orang udah tahu lah. Kalau ya saya juga udah tahu, jadi nggak perlu ngasih tahu lagi semua. Tapi tetap tugas itu diisi aja ya, karena ada poin-poinnya. Oke, Bapak Ibu, Ibu Rizka Fitriani, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak, mohon maaf nih Pak ya, saya terus terang aja ya Pak. Kan dari tadi itu saya lihat contohnya bahasa Inggris terus ya Pak. Terus terang, saya kan masih awam sekali gitu. Saya baca dulu, saya biar tuh Pak. Apa Bu? Bahasa Indonesia, kira-kira ada nggak saya cari yang pakai bahasa Indonesia artikelnya? Oh, artinya biar ada bisa. pemahaman buat saya lah. Gitu. Gini. Oke. Saya langsung praktek ya. Gini, Bu Rizka. Ini saya video saya matiin ya, karena berat ya. Nah, jadi gini. Iya Pak. Ya, jadi gini. Nah, biasanya kalau bahasa Indonesia kita carinya di Google Scholar, Bu Rizka. Nah, caranya Ibu tinggal sama ya caranya, klik Google Scholar Search. Terus Ibu masukin aja, Ibu mau cari apa nih? Jangan cari belanja ya, diskon nggak ada nih. Pak, saya udah download nih Pak, udah bisa. Ya udah, coba share, ayo. Coba share. Oh, bisa saya bisa share ya Pak? Ya bisa dong, masa nggak bisa? Kirain, oh iya. Ini apa nih? Oke. Bisa, artikel bahasa Indonesia bisa. Ya, ini ya Pak ya? Belum muncul. Iya, belum saya share. Nah, baru saya klik. Nah, Ibu udah, klik Pak. Google Scholar dulu. Jangan kalau yang Indonesia yang di Scopus, Bu Rizka. Oh gitu. Iya, kalau Scopus mau bahasa Inggris semua dipastikan. Jadi Ibu pilihnya. Jadi tadi saya nyoba, saya ngikutin Bapak tadi, Bapak Scopus, saya pencet Scopus. Ya nggak apa-apa, tapi keywordnya harus bahasa Indonesia. Ya, Ibu ketik keywordnya. Di keyword itu Ibu ketik apa nih? Misalkan nih, Ibu mau cari apa? Mau cari apa? Apa ya Pak? Ya udah bebas aja, waktu lama nih nanti. Saya bingung. Udah apa aja, pokoknya bebas dah. Mau cari diskon baju ada. Bisa minat belajar gitu Pak. Ya, minat belajar saya ketik ya. Maaf ya Pak. Gak apa-apa. Oke, sambil bercanda aja ya biar masuk nih. Ya, langsung search Bu. Oh, ini kan udah minat belajar. Ya, langsung search aja Ibu, klik search. Itu di sebelah kanan tuh. Sebelah kanan loh, yang di samping angka 0. Ya, ini ketutup sama ini kali ya? Iya, Ibu. Iya. Sama zoom-nya sendiri. Ya. Sama zoom-nya. Iya. Ini udah, oh iya. Search progress ya Pak. Ada nggak Bu? Ini udah muncul banyak. Ya udah, berarti Ibu nggak usah khawatir dong. Iya nggak? Berarti udah nanti saya tinggal buka-buka ya Pak ya? Iya dong, masa dilihatin doang. Iya. Iya. Baca-baca. Ini banyak sekali nih Pak. Iya, jangan Ibu, makanya stop share screen. Ibu 1000, mau berapa hari? Oh iya, saya 11 jam nungguin ini.
Oke ya, berarti udah nggak masalah ya. Oh iya, ntar Kekhawatiran tinggal hilang ini, satu. Pak. Oke, alhamdulillah. Yang lain Bapak Ibu silakan. Makasih Pak Joko ya. Ya, sama-sama Bu Rizka, senang membantu. Nah, ini sepertinya waktu yang akan memisahkan kita Bapak Ibu ya, karena sudah jam 20:10 pas banget, jadi udah saatnya mau ada yang nanya atau tidak, saya tutup ini. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan ya, yang disengaja ataupun tidak dari saya. Mohon dibukakan itu maafkan sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita di malam hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sekali lagi. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semoga. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Joko. Ya. Terima kasih Pak Joko. Yo, silakan lab Bapak Terima Ibu. kasih Bapak. Ya. Terima Ibu yang lain. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa keluar ya, Pak? Ya, saya close juga ya. Ya Pak.